Sungai ini dalamnya 2 meter loh. Untung kami semua jago berenang, jadi aman deh. Tapi tetap hati-hati ya. Sungai tempat kami bermain ini namanya Sungai Saluso, teman. Berada di Kecamatan Andreapi, tepatnya di Desa Kumi, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ayo teman, lompat lagi. Segar! Bolang. Weh, ka dolo. Oh iya kak. Salam malay, rumbia la kotona. Yo, dolo molek gapai pa ko. Oh tampola. Kakak memintaku untuk membantu ambil sagu nih. Andra, Pasli, Irwan, ikut aku yuk. Kakak menunggu di kebun. Ayo bergegas teman-teman. Alat-alat gak ada yang ketinggalan kan? Sip, mantap. Nah, ini dia pohon sagunya. Ini ada pelumbuknya. Oh iya, balik nada ako le. Ya aku lang sana. Alay to lambu tabar jadi yo. Menebang pohon sagu bukan pekerjaan mudah karena batangnya sangat keras. Makanya hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa seperti paman. Sagu bagian dalam ini yang akan kami olah. Jadi, kuliti dulu bagian luarnya ya. Supaya mudah dipukul dengan menggunakan palu bambu ini. Pohon sagu menghasilkan pati. Tumbuh dengan baik di daerah dekat air seperti sungai. Selain itu, pohon sagu membutuhkan sinar matahari yang cukup. Sudah cukup nih serbuk sagu yang dibutuhkan. Saatnya kita peras. Oh iya, untuk menampung perasan sagu, kami menggunakan batang sagu juga loh. Yuk teman, kita mulai prosesnya. Proses memeras sagu hampir mirip dengan memeras sari kelapa dari santan. Untuk mendapatkan sari pati sagu, masukkan sagu ke saringan. Lalu siram air berkali-kali. Makanya kami memilih tempat di sini. Karena dekat dengan sumber air bersih. Peras dan remas dengan tangan supaya sari pati keluar. Setelah itu, buang ampasnya. Siram terus sampai airnya menjadi bening. Kalau sudah bening, tandanya saripati sagu sudah habis. Nah, saripati yang keluar ini akan mengendap menjadi tepung sagu. Ambil endapan sagunya, simpan dalam daun, lalu bungkus. Hati-hati ya membungkusnya, soalnya kalau basah mudah hancur. Tekan-tekan supaya sagunya padat ya teman. Satu bungkus sagu dijual di pasar seharga Rp15.000. Sekarang sagunya siap diolah deh jadi makanan. Seperti apa jadinya? Ayo, ikut kami ngebolang yuk. Kami akan membuat bagea. Bahan-bahannya gula, telur, tepung sagu kering, dan tepung sagu yang sudah disangrai ya teman. Seperti ini warnanya. Pecahkan telur ayam, lalu aduk sampai bagian putih dan kuningnya tercampur. Campurkan gula. Setelah itu, masukkan air panas. Proses ini supaya gula dan telur terlarut sempurna.
siapkan tempatnya untuk dicampurkan dengan pewarna ya. Pada mata. Sudah. Baru deh, masukkan tepung sagunya. Aduk-aduk lagi sampai merata. Beri pewarna alami supaya menarik. Aduk-aduk sampai warna berubah ya teman. Adonan sudah jadi deh. Tinggal bentuk dan dimasukkan ke dalam seng tipis. Seng tipis ini berguna sebagai pengganti oven. Tidak semua warga memiliki oven untuk memasak kue ini, teman. Nah, batu digunakan untuk mengantarkan panas. Dan tutup ini untuk memanaskan di bagian atasnya. Jadi matangnya rata di bawah dan di atas. Gak membutuhkan waktu lama kalau pakai alat ini. Jadi harus dijaga supaya nggak gosong. Aromanya sudah tercium enak. Ayo kita angkat. Pelan-pelan ya, jangan sampai jatuh. Ini dia kue bagaiannya teman. Mudah kan cara membuatnya? Ayo kita makan. Rasanya enak. Ada manis-manisnya gitu. Oh iya teman, sagu memiliki kandungan lemak jenuh yang sangat sedikit. Bisa jadi pilihan makanan selain nasi. Selain itu, manfaat sagu sangat banyak loh. Salah satunya untuk mencegah darah tinggi, baik untuk gula darah dan meningkatkan kesehatan tulang dan sendi. Mengapa kau pulang? Enggak, Thomas senyum kita. Iya kak, bapak ditambuhin doku. Udah aku kan yang pulau lebih pada aku bilang kita mau butuh malah kulit putih apa? Iya lah. Pari-pari sih kan deh kamu. Kita lanjut ngebolang yuk. Bolang! Inde, nela pak kapai ko. Sigay, manya-manyay. Yo, sigay. Teman, kami tadi diminta ibu mencari kulit pohon sipate untuk ramuan obat. Awas, hati-hati ya, jangan sampai terpeleset. Itu ada tomato nah. Wah, enggak ada saus jadi enak. Oh, laut siap. Ya, tenang. Medan yang sulit membuat kami tak patah semangat. Ayo teman, semangat! Lang, yam te pohon na eh. Alay yung kulina. Oh, iya teh, jalan kulinai. Oh, pakalan bele. Nah, ini dia pohon sipatenya. Untuk mengambil kulitnya, kami harus mengupasnya terlebih dahulu. Ambil sedikit aja ya teman. Pohon sipate adalah pohon yang berkayu besar. Kulit pohon ini mempunyai getah dengan rasa pahit teman. Kalau di tempat kalian, apa namanya ya? Pohon sipate banyak digunakan masyarakat Sulawesi. Kalau di Toraja, pohon sipate digunakan sebagai tempat menyimpan jenazah bayi alias kuburan karena mengandung banyak getah. Sipate mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan karena mengandung antibakteri. Makanya sejak dulu kulit pohon sipate sudah dimanfaatkan sebagai obat. Mudah marung teh. Iya, Oh, lah, mudah. bisa. Kalam. Teh, kalau aneh. Yuk, sudah cukup nih kulit sipatenya. Ayo kita pulang teman. Sebelum kami olah menjadi ramuan yang berkhasiat, cuci bersih kulit luarnya dulu ya. Supaya tidak tertinggal getahnya dan tidak terasa pahit lagi. Rebus air sampai mendidih. Lalu, masukkan kulit kayu sipate. Tunggu sekitar 20 menit sampai berubah warna kecoklatan. Lang. Mana asu nih? Ben, pingin na. Ayo, ini. Nah, sudah matang nih.
Ayo langsung tuangkan ke dalam gelas supaya bisa langsung diminum ibu. Indah Pak kita. Oh iya Bella, terima kasih. Ya. Ibuku sakit mah teman. Minta doanya ya, semoga cepat sembuh. Kita lanjut ngebolanya, yuk! Semangat! Jangan sampai kalah! Masih di Sulawesi Barat nih. Kali ini kami akan ngebolang ke Desa Risau. Di tempat kami, egrang dari bambu ini disebut jeka. Main egrang sih sudah biasa, tapi uniknya kami melakukannya sambil bermain bola juga loh. Hayo, tidak semua mahir bukan? Dibutuhkan keseimbangan dan kecepatan dalam memainkannya. Tenang, hampir semua teman-temanku bisa memainkan JK. Oh iya, selain keseimbangan dan kecepatan, kami juga harus kompak. Jangan sampai kebobolan gawangnya. Yeay! Go! Skor 1-0. Teman, jaga satu-satu. Jangan sampai lolos. Bolang, ku kapai ko dia umaleh. Ya, dah kapita mana? Oh iya, meskipun gemar bermain, tapi kami tidak lupa membantu orang tua loh. Ayo teman, saatnya kita ngebolang. Teman, perhatikan jalannya ya. Jangan sampai kaki terkena tanaman berduri. Oh ya teman, aku akan mencari si kapah atau biasa disebut gadung. Nah, ini dia si kapahnya teman. Cara mengambilnya dengan menggali tanah terlebih dahulu dan bersihkan duri yang ada di batangnya. Si kapah atau gadung adalah jenis tanaman berumbi yang umumnya dipakai sebagai tanaman pangan teman. Gadung menghasilkan umbi yang dapat dimakan. Tetapi kalau nggak diolah dengan benar, bisa sangat berbahaya. Makanya, jangan sekali-kali memakan gadung tanpa tahu cara pengolahannya ya. Sepotong umbi gadung sebesar apel, kalau tidak diolah dengan benar, mampu membunuh seorang pria dalam waktu 6 jam. Mula-mula, tenggorokan terasa terbakar, pusing, mual, muntah, dan kelelahan. Oh iya, selain bisa diolah jadi makanan, gadung banyak manfaatnya loh. Sisa pengolahan tepung gadung bisa dijadikan pembasmi hama tanaman. Getahnya seringkali dijadikan sebagai olesan pada mata panah untuk memanah ikan. Bahkan bisa juga dijadikan pemutih pakaian. Sedangkan bunga gadung yang berwarna kuning dijadikan masyarakat Bali sebagai pewangi pakaian. Begini nih cara mengolah gadung atau si kapah yang benar. Cuci si kapah sampai bersih. Jangan lupa hilangkan tanah yang masih menempel dan getahnya. Lalu kupas kulitnya ya teman. Untuk mengupas harus berhati-hati karena getah belum hilang 100% saat mencuci. Bisa bikin gatal di kulit. Tuh, Avianus jadi gatal kan? Gak hati-hati sih.
Untung ada caranya menghilangkan gatal. Dengan cara mandi dan oleskan pasir di seluruh tubuhnya. Teman-teman di rumah hati-hati ya kalau mengupasnya. Untuk proses selanjutnya, si kapak dipotong tipis-tipis. Perhatikan ya teman cara memotongnya, jangan sampai tangan kita terkena pisau. Harus satu arah kalau memotong. Semakin tipis potongannya, semakin cepat racun yang di dalamnya hilang teman. Setelah dipotong tipis-tipis, barulah rendam dengan air garam selama seharian. Tujuannya untuk menghilangkan getahnya. Ini dia teman, yang sudah didiamkan seharian. Bungkus dengan kain. Ingat ya, kain yang diperlukan jangan terlalu rapat lubangnya. Proses ini bertujuan untuk membuang racun di dalamnya. Setelah dibungkus dengan kain, si kapak disimpan di aliran air yang cukup deras agar racun-racun terbuang bersama air. Tinggal tunggu seharian deh baru bisa diambil. Balang, purami, talamu malai. Si kapak yang sudah didiamkan seharian sungai diperas sampai benar-benar kadar airnya hilang. Memerasnya dengan alat tradisional ini. Amos, tekan yang kuat ya, supaya air yang di dalamnya keluar. Karena yang kita butuhkan ampasnya saja teman. Proses ini bertujuan si kapak menjadi mirip tepung teman. Banyak loh teman khasiat si kapak ini. Salah satunya untuk kencing manis, nyari empedu, dan keputihan. Walaupun si kapak beracun, tapi kaya akan manfaatnya. Jika teman-teman masih ragu, si kapak yang sudah dihilangkan racunnya bisa dicoba kepada hewan ternak. Kalau si hewan memakannya tidak mabuk, berarti si kapak tersebut telah hilang racunnya. Setelah diperas, si kapak akan berbentuk seperti ini teman. Selanjutnya, ampas si kapak ini hancurkan dengan tangan. Eits, sebelumnya harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Jangan sampai bakteri-bakteri menempel. Nah, kalau sudah jadi tepung, si kapak siap untuk dijadikan makanan. Penasaran kan seperti apa jadinya? Pertama-tama, siapkan bahan-bahannya. Seperti kelapa, garam, dan tentunya si kapak yang sudah menjadi tepung. Untuk membuatnya, kami harus saling bekerja sama. Ada yang membuat bungkusannya dari daun pisang, ada juga yang membuat adonan dan pewarna. Ayo, bagi tugas ya teman, agar cepat selesai. Untuk membuat adonan, aku dan Kak Lala akan memarut kelapa. Jangan lupa bersihkan tepung si kapaknya dari kotoran. Campurkan dengan sedikit garam, kelapa yang sudah diparut dan air. Aduk sampai merata. Sambil menunggu adonan jadi, Kaita dan Amos akan membuat pembungkus dari daun pisang teman. Gak hanya untuk membungkus saja, daun pisang akan mengeluarkan aroma enak saat dikukus. Bentuk seperti ini teman. Membuatnya harus sabar ya. Kalau tidak, bisa-bisa nggak beraturan bentuknya. Tambahkan pewarna alami. Perpaduan pewarna alami dan adonan akan menciptakan rasa yang sangat enak. Tidak hanya enak, makanan menjadi sehat. Masukkan dan bungkus deh ke dalam daun pisang. Tutup dengan rapat ya teman, agar matang merata. Ikram, siapkan apinya. Api harus tetap terjaga, karena akan mempengaruhi hasil jadinya. Proses terakhir, barulah kukus. Tunggu sampai 20 menit sampai matang. Sepertinya sudah matang nih teman dari baunya. Ayo kita angkat. Pelan-pelan ya.
kue khas dari desa kami. Soko namanya. Rasanya enak sekali. Teman-teman di rumah bisa kok membuatnya.